Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita bersyukur untuk hari demi hari dari pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan, hari ini Selasa 4 Juli 2026. Dan kita masih terus belajar dengan tema memiliki hati yang melayani di sepanjang bulan Juli ini. Di dalam renungan malam yang saya buat ini. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang-orang lain. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel GBI Immanuel, silakan subscribe sehingga saudara tidak miss pelayanan yang kami lakukan di gereja kami di Sydney, Australia. Puji Tuhan, dan hari ini kita akan terus belajar mengenai konsep melayani itu, yaitu bagaimana kita bisa melayani dengan kerendahan hati. Kita akan membaca dalam Matius 20 ayat 26. Di sana dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Saudara, kalau ada satu hal yang perlu kita miliki di dalam pelayanan, yaitu roh kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati ini sangat penting untuk kita miliki tentunya. Dan saya pernah juga membahas konsep ini beberapa waktu yang lalu. Dan kalau saudara perhatikan konteks dari Matius 20-26 tadi yang sudah kita baca, ini adalah ayat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus kepada seorang ibu, yaitu ibu dari anak-anak Zebedeus, yang menghendaki agar anak-anaknya ditempatkan di posisi yang terhormat nanti pada waktu Yesus datang kembali. Kalau saudara membaca dalam ayat 21, di sana dikatakan, kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka, "Ya, kami dapat." Dan seterusnya. Jadi di sini, saudara, ternyata ada kompetisi di kalangan para murid sehingga mereka mau mendapat posisi yang terhormat dalam pelayanan. Karena nanti kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kenapa? Karena mereka juga ingin tempat yang sama, cuman mungkin mereka nggak berani ngomong kepada Yesus, sehingga keduluan sama ibu dari anak-anak Zebedeus ini. Karena itu Yesus mengingatkan, bukan begitu konsep pelayanan. Kalau orang dunia, kata Tuhan Yesus dalam ayat 25, mereka melayani pemerintah, melayani bangsa-bangsa dengan memerintah kepada rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Artinya agar mereka dihormati, mereka boleh melakukan apa saja. Tetapi beda dengan konsep kerohanian orang Kristen. Orang percaya kalau mau besar, kita harus menjadi pelayan satu dengan yang lain. Karena itulah dalam ayat 26 Tuhan Yesus berkata, "Tidak demikian di antara kita, di antara kamu para murid-murid dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita ingin dianggap besar oleh Tuhan, menjadi besar, Tuhan menghendaki kita untuk merendahkan hati dan mulai sing-singkan lengan baju, lalu belajar menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati." Dan ayat 27 dilanjutkan, "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Lalu ayat pamungkas kita, ayat emas kita dalam sepanjang bulan Juli ini, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dasar kita melayani adalah teladan Kristus yang sudah merendahkan dan mengosongkan dirinya menjadi pelayan-pelayan yang baik bagi kita. Dan nanti kalau saudara baca dalam Yohanes 13, Yesus memberikan teladan di tengah-tengah muridnya dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Karena pada waktu itu tidak ada orang yang tergerak untuk mau membasuh satu dengan yang lain. Karena rumah yang mereka
tumpangi pada waktu itu untuk berkumpul adalah rumah sewaan, sehingga tidak ada budak yang melakukan tugas penyekaan kaki ini karena kotor kalau masuk ke dalam rumah. Dan karena tidak ada orang yang tergerak, Yesus mengambil kain lalu membasuh kaki murid-muridnya, memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Kiranya roh yang seperti ini, spirit yang seperti ini kita boleh lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan motivasi yang benar, bahwa kita melayani dengan kerendahan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bila kita melayani dengan roh seperti ini, kita akan setia melayani apapun juga yang terjadi. Kita tidak akan goyah dan tetap memandang Tuhan dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.